Pemirsa, pimpinan baru KPK periode 2015-2019 hari ini menggelar konferensi pers perdananya. Dan untuk itu kita akan langsung bergabung ke gedung KPK Jakarta. Kemudian mengenai tadi Debili menanyakan mengenai tiga hal: koordinasi supervisi, kemudian roadmap, ya. Terus apa tadi? Jangan kecil-kecil ya, jangan yang bupati gitu ya. Ya kalau kita melihat koordinasi dan supervisi mungkin memang betul-betul telah dilakukan. Tapi harus kita sadari bahwa seperti Anda semua lihat, ya. Saya tadi di dalam pidato saya kalau nggak salah juga menyebutkan belakangan menaikkan skor corruption perception index kita susahnya bukan main. Dari 31 menjadi 34 tuh Pak Johan tahu berapa tahun Pak Johan? Kalau nggak salah 2-3 tahun. Dari 31 menjadi 34. Padahal Malaysia 50 ya. Ini kan sesuatu yang menjadi pekerjaan rumah kita yang harus kita benahi. Padahal CPI, Corruption Perception Index itu adalah hasil survei dari 12 lembaga internasional. Berarti mereka akan mensurvei bisnismen mereka yang beroperasi di sini ya. Ternyata tingkah laku kita sama, tingkah laku kita nggak berubah, kira-kira kan begitu. Nah, oleh karena itu target kita kalau kita mau melakukan ini, koordinasi supervisi ini sebetulnya juga sekaligus monitoring tadi, membangun sistem, gitu loh. Membangun sistem yang kemudian nembel. Ini baru dari satu visi misi saya loh ya. Saya tadi kan bilang ini belum saya gabungkan dengan visi misinya teman-teman, belum saya gabungkan dengan roadmap yang lama. Kalau kita lihat kan seperti kejadian ini kan sering sekali kan. Kejadian misalkan bansos, kejadian mengenai pertanggungjawaban eksekutif di DPR, itu kan sering sekali menimbulkan selalu seperti itu. Apa kita nggak bisa ngelihat bisnis prosesnya seperti apa yang perlu ditransparankan, sehingga kalau orang nggak menyetujui, misalkan DPR nggak menyetujui, ketahuan cheatingnya, nggak usah pakai sogok-sogokan, nggak dibangun seperti itu, gitu kan? Jadi koordinasi, supervisi dan monitoring tadi gunanya adalah untuk membangun sistem dan nembel sistem yang sekarang masih lemah tadi. Nah, berikutnya mengenai roadmap, ya tentunya harus ada penyesuaian walaupun yang lalu sudah bagus sekali. Bagaimanapun saya tetap berpedoman perubahan itu adalah keniscayaan asalkan menuju ke yang lebih baik ya. Yang tidak mungkin yang kita dosa merubahnya itu adalah Quran mungkin atau Bible. Tapi kalau yang lainnya asal menuju kebaikan harus kita lakukan. Nah, ini terkait dengan roadmap tadi. Bagaimana menggabungkannya ya nanti diskusi 2 minggu itu mudah-mudahan akan bisa memberikan hasil bahwa roadmap itu ada perbaikan di sana sini dan arahnya ke arah yang lebih baik. Nah, perkara ini tadi big fish atau apa? Kalau kecil apa Mas Yohan? Small fish. Kelas. Jadi big fish ini memang penting. Kalau saya sangat indah sekali kalau kita bisa memposisikan di kasus-kasus yang sangat besar ya. Sangat indah sekali kasus-kasus yang kecil kemudian didelegasikan dengan diawasi, karena fungsi kita adalah juga mengawasi ya. Kepada lembaga penegak hukum yang sekiranya mempunyai tenaga yang sangat banyak. Mungkin kalau dari saya itu Pak Saud masih punya pertanyaan. Pak Saud, silakan Pak Saud. Halo, selamat siang ya. Di baris paper saya terakhir itu saya di depan tuh bicara membangun peradaban, terus ke belakang ya ada teori-teori yang dijelaskan itu karena kan panitia seleksinya juga profesor-profesor, kita menulis teori-teori dasarnya harus kuat gitu. Di baris akhir daripada paper saya itu saya katakan mari membangun korupsi sekali lagi mulai dari nol. Di atas itu saya cerita banyak tuh. Ada indeks yang turun, terus kemudian filosofi cabut gigi segala macam, membiarkan gigi busuk, kemudian ada teori kompleksiti segala macam.
Nah, Ibu Destri itu nanya, Pak Saud ini apa ini membangun korupsi dari nol, ya kan? Saya bilang, Ibu, paper saya itu dari menuju Indonesia zero corruption, menuju Indonesia korupsinya nol, menuju, berarti ada penurunan. Jadi saya nggak fokus itu yang kepada kasus-kasus yang lalu. Saya di situ menyebut, terus kemudian menyebut, oh jadi Pak Saud memaafkan. Contohnya di lalu itu banyak kasus-kasus, Bu. Kasus-kasus itu yang sulit untuk barang buktinya udah kemana gitu ya. Kemudian contoh saya sebut Senturi dan tapi BLB di paling depan. Oh, jadi memaafkan. Oh yang enggak, memaafkan gimana? Itu nanti bisa dilihat rekamannya. Kita harus disiplin saya katakan di situ. Disiplin terhadap apa? Ya terhadap banyak hal diantaranya. Kalau prinsip-prinsip menghakimi orang itu seperti apa? Nah, di tempat lain di DPR saya jelaskan atau di depan beberapa teman-teman saya jelaskan kalau umpamanya kita ngumpulin jaksa terbaik se-Indonesia untuk ngejar-ngejar BLB, akhirnya adalah jaksa urip. Aduh rugi sekali negara ini gitu. Dan saya melihat potensi itu ada. Oleh sebab itu saya dengan mengangkat tangan begini, saya bilang sama Ibu dari sini kemari ya udah, dari sini kemari kita sikat habis. Nah gitu, dalam pikiran saya sih banyak undang-undang yang bisa kita pakai umpamanya untuk menjual orang lebih jerah. Kalau Ibu Basara ditanya kemarin undang-undang apa mengenai kemungkinan orang menghukum mati, kenapa enggak gitu. Tapi kan ada syaratnya. Jadi itu yang bisa saya jawab ya. Makasih buat Detikom, udah bikin foto saya bagus. Ya, teman-teman masih ada, saya mau buka pertanyaan lagi. Ya, Nugi, Deska. Sebentar ya. Selamat sore, saya Nugi dari Bisnis Indonesia, Pak. Saya ingin tahu apa sih sebenarnya hubungan pemberantasan korupsi dengan potensi menurunnya garis kemiskinan di Indonesia. Laporan Bank Dunia terakhir justru menunjukkan ketimpangan di Indonesia itu tambah tinggi. Artinya dalam 10 tahun terakhir pemberantasan korupsi dianggap gagal karena tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan ketimpangan semakin tinggi. Ke depan sektor-sektor apa saja yang ingin disasar untuk bisa menghubungkan pemberantasan korupsi dengan menurunkan angka kemiskinan sehingga masyarakat lebih sejahtera. Saya ingin tahu soal bagaimana penanganan di sektor pajak, bagaimana kejahatan korporasi ke depan, bagaimana dengan proses korporasi di sektor sumber daya alam. Terima kasih.